Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saat ini berada di rumah masing-masing, baik anggota jemaat maupun juga simpatisan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu pada hari ini, Minggu 27 September 2020. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berikut akan kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat di minggu ini. Sehubungan dengan situasi saat ini, maka Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang memutuskan bahwasanya kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial, termasuk juga kebaktian tengah minggu dan kebaktian hari Minggu, itu akan diperpanjang penghentian sementaranya sampai dengan 30 September. Berkaitan dengan informasi kebaktian online, kami akan sampaikan melalui WhatsApp. Kebaktian hari Minggu direncanakan akan kembali dijalankan mulai tanggal 4 Oktober 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya terkait dengan peneguhan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat periode 2020-2024 akan dilaksanakan pada kebaktian tanggal 11 Oktober 2020 pada kebaktian pukul 9 pagi di kebaktian hari Minggu. Kepada segenap jemaat dimohon dukungan doanya agar acara peneguhan dapat berjalan dengan lancar dan terutama pelayanan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat untuk periode 2020-2024 diberkati Tuhan. Selanjutnya untuk kebaktian baptis dewasa dan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pada kebaktian pukul 9 pagi. Mari kita memasuki kebaktian kita.
Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa pengakuan dosa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas seluruh kehidupan penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, termasuk di tengah situasi pandemi COVID saat ini. Kasih-Mu yang tak berkesudahan patut kami syukuri ya Tuhan, dan kami tidak bisa membalasnya dengan apapun yang kami miliki. Kami juga menyadari dalam perjalanan kehidupan kami, tidak jarang kami memberontak terhadap Tuhan. Tidak jarang kami kurang setia terhadap perintah-perintah-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, dan kuduskanlah kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Arahkanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosa kita. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, kita mempersiapkan Alkitab kita saat ini dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sekali lagi mari kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dengan Alkitab yang sudah terbuka, mari kita satukan hati kita memohon tuntunan Tuhan.
Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, saat ini kami telah membuka firman-Mu. Kami juga membuka segenap keberadaan diri kami saat ini untuk menerima sapaan Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada setiap kami yang mendengar maupun hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar segala sesuatunya ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan melalui Roh Kudus-Mu dalam perenungan firman-Mu ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, kita akan membaca Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, saya sampai dengan ayat yang ke-3, kemudian ayat yang ke-4 sampai dengan ke-7 oleh Ibu Pendeta Ana. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita, dan yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dan yang bergabung bersama-sama dengan tayangan kebaktian Minggu online di GKP Immanuel Karawang ya Pak Agus ya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sehat semua ya. Luar biasa, sehat semua pastinya. Sehat juga yang dirawat di rumah sakit, tetap semangat ya. Yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita renungan saat ini ya Pak, yaitu hidup dalam perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu apa sih Pak? Ya, Bapak Ibu dan saudaraku, tentu pastinya kita pernah maupun pernah dijanjikan ataupun pernah berjanji ya. Janji itu adalah sebuah kesepakatan yang kita lakukan ya, tentu saja dengan orang lain ya, dengan pihak lain ya. Itu yang
bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak contoh ya tentang perjanjian ini. Ya, berarti perjanjian itu antara dua orang atau dua pihak ya Pak ya. Ya. Pihak yang satu dan pihak yang lain. Pihak yang satu menjanjikan, pihak yang lain menerima janji. Atau kedua belah pihak bersama-sama Bisa berjanji begitu, gitu ya. Dan dalam kehidupan kita juga pasti akan menemui yang namanya perjanjian. Dan diharapkan dari perjanjian itu mendatangkan manfaat bagi Pastinya. kedua belah pihak ya Pak ya, sehingga ada keterikatan untuk memegang teguh perjanjian apa yang tersebut sudah ya. dijanjikan. Iya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari Pak sebagai umat Tuhan, ada nggak perjanjian kita dengan Tuhan atau Tuhan dengan kita? Oh iya pasti ya. Kalau kita contoh di dalam Alkitab itu kan dari mulai perjanjian lama ya Bu ya. Iya. Ada janji Allah pertama-tama itu dengan Nuh ya. Di mana Allah menjanjikan tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah gitu ya. Tandanya pelangi gitu ya. Kemudian juga ada janji Allah dengan Abraham. Nah itu sunat, sunat gitu ya Pak. Ya. Tandanya adalah sunat, akan memberikan keturunan yang banyak, kemudian juga termasuk tanah perjanjian gitu ya, yang akan diberikan oleh Allah kepada Abraham dan juga keturunannya. Ya, nah betul. kemudian dipertegas lagi, dilanjutkan lagi di dalam kitab Keluaran misalnya saja janji Allah dengan Musa yang mempertegas kembali sebenarnya janji Allah dengan Abraham. Nah termasuk bagian yang kita baca pada kesempatan saat ini. Ya, bahwa Allah memperhatikan teriakan umatnya dari tempat perbudakan. Allah berjanji akan menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian Kanaan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan ya Pak ya, yang terkenal dengan peristiwa Keluaran atau Eksodus ya Pak ya. Iya betul. Dan tadi dikatakan bahwa itu tidak terlepas dari janji yang pernah disampaikan Allah kepada Abraham dan keturunannya gitu ya. Betul. Jadi ada keterkaitan di sana, tidak bisa dilepaskan nih peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian itu dengan perjanjian yang sudah diikat Allah dengan Abraham. Ya, yang sudah dilakukan dengan nenek moyang bangsa Israel ya. Dan perjanjian itu berlaku termasuk ketika bangsa Israel ada di bawah perbudakan Mesir ya Pak ya. Dan itu yang coba diwujud nyatakan karena Allah ingin membebaskan mereka di bawah kepemimpinan Musa ya yang ditunjuk oleh Tuhan. Iya betul. Dan tentu saja kalau kita melihat dari situasi yang terjadi ketika mereka menuju ke tanah perjanjian pada masa Eksodus ini, nah sebenarnya juga tadi diingatkan gitu bahwa Allah sebenarnya ingin menyatakan bahwa janjinya itu tidak pernah terputus gitu ya, bahwa Allah akan selalu memperhatikan umatnya. Nah namun itulah dia ya Bu ya, namanya manusia gitu ya. Bangsa Israel ternyata ketika mereka berada di Mesir itu telah menjadikan mereka menjadi bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk gitu ya. Nah sehingga mereka pada saat Eksodus ini juga tetap menunjukkan keraguan-raguan mereka terhadap pemeliharaan Allah. Iya, lebih banyak bersungut-sungut ya Pak, betul. Memberontak, menuntut gitu ya. Iya betul, termasuk dalam peristiwa di masa Meriba nih yang jadi bacaan masa kita. Meriba. Nah kalau yang sebelumnya kan kita minggu yang lalu berbicara ketika mereka itu kekurangan makanan. Mau mereka gimana nih kalau kami terus begini kami akan kelaparan. Sehingga kemudian Allah memberikan mana dan burung puyuh. Nah sekarang bukan soal makanannya, ternyata mereka air. Wah kehausan gimana nih, kami bisa mati karena tidak ada air. Nah ini peristiwa ini ya, mereka bersungut-sungut dan kembali di sini Allah menyatakan janjinya untuk memberikan sebenarnya memenuhi apa yang mereka perlukan gitu. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan tahu. Iya, tahu. Tuhan akan memberikan, hanya diperlukan kesabaran kan. Itu. Ya, mereka kalau haus sedikit segera dapat air gitu kan ya, padahal Tuhan mau menunjukkan bahwa di saat kehausan mereka memuncak, Tuhan akan memberikan pertolongan
pada saatnya sesuai dengan janji Tuhan yang akan terus memelihara mereka, Ya. yang akan menjadi penolong mereka. Ya, Itu yang betul. sebenarnya Tuhan mau tunjukkan, karena Tuhan adalah setia. Ia tidak akan mengingkari janjinya terhadap umatnya, gitu ya Pak ya? Betul. Dan ini juga kita bisa melihat dikatakan juga ya dalam pembacaan firman Tuhan kita, bahwa sebenarnya kehausan itu terjadi bukan karena Allah membiarkan umatnya, gitu Ya. ya. Bukan berarti Allah tidak peduli terhadap situasi yang dialami oleh umatnya, tetapi disebabkan karena tadi bahwa bangsa Israel ini tidak pernah puas, tidak pernah belajar untuk bersabar, tidak pernah bisa belajar untuk meyakini bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan itu sebenarnya akan selalu hadir, selalu menyertai kehidupan mereka. Betul, Gitu. ya. Dan kalau kita perhatikan juga dalam kehidupan kita Ya. sehari-hari, bahkan mungkin memasuki perjanjian baru ya Pak, Ya. perlu juga kita diingatkan bersama-sama, janji Allah itu tidak terputus hanya sampai bangsa Israel keluar dari Ya. Mesir memasuki tanah perjanjian Kanaan, tetapi terus Allah memberikan janjinya, memperbaharuinya, termasuk ketika menghadirkan Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Ya. Ya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh keselamatan. Itu berlaku bukan Ya. hanya untuk bangsa Israel ya, Ya, tetapi betul. juga untuk kita sekalian. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang patut kita syukuri, bahwa ternyata Allah itu menyatakan janjinya sekali lagi betul bukan hanya kepada Abraham dan keturunannya yang kemudian itu berlanjut kepada bangsa Israel ya sebagai umat pilihan. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan anugerah bahwa kita pun juga beroleh keselamatan dari Tuhan. Nah, janji ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita pada saat ini untuk tetap juga memiliki keyakinan akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa janji Tuhan itu pasti akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk kita pada saat ini. Iya, dalam kehidupan sehari-hari Ya. Pak, konteks kita sekarang ya. Ya, Sebagai manusia juga pasti kita tidak luput dengan yang namanya perjanjian Pak. ya, Ya, misalnya pada saat orang menikah ya betul. ada janji ya Pak Ada ya, janji. ada komitmen yang diucapkan. gitu. Antara suami dengan istri, Iya. gitu ya. Janji hidup taat sesuai dengan isi Alkitab, janji untuk Setia. hidup setia, Ya. ya. Kemudian juga hidup yang senantiasa dijalankan dengan sikap saling, gitu ya, saling menghargai, saling menghormati, gitu ya, saling melengkapi, gitu ya, dan seterusnya, gitu yang dinyatakan. Pada saat orang tua membaptis anaknya Pak, ada janji nggak? Ada ya. Ya. Orang tua berjanji bagaimana dia bersungguh-sungguh akan mendidik dan membimbing anak-anaknya untuk mengenal dan hidup di dalam Kristus. Nah, Ya. itu juga. Termasuk juga yang ini ya Bu ya, yang sudah dewasa ya, yang sudah menjalani katekisasi sidi, dia juga pasti akan berjanji. Ya, pada saat baptis dewasa dan sidi ya Pak ya. Ya. Berarti berjanji untuk setia, hidup Ya. taat gitu ya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Betul. Nah, kalau yang mau jadi majelis jemaat, penatua, PPJ atau komisi Pak, ada janji juga dalam Ya. kehidupan berjemaat ya. Ya betul. Ada Janjinya juga. apa Pak? Janji untuk siap sedia melayani dengan segenap hati, dengan segala ketulusan, dengan segala kesungguhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hidup sesuai dengan Alkitab Ya. dan tata gereja, Betul. peraturan pelaksanaan tata gereja itu ada keterikatan. Jadi ada banyak janji, termasuk kalau kita misalnya sebagai karyawan juga kan ada kesepakatan kerjasama ya Pak. Di Ya. dalamnya juga ada perjanjian, ada hak dan kewajiban kan gitu ya Pak ya. Ada, ya betul. Ada. juga. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan dalam berbagai aspek kehidupan kita pasti menemukan yang namanya perjanjian. betul. Dan janji itu harus ditepati. Nah, Ya. ini mungkin yang tidak mudah Bu ya. Ya, betul. Ini bedanya janji Tuhan dengan janjinya kita, gitu ya. Ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, gitu ya, mungkin lupa akan janji itu. Mungkin kita juga pernah tidak menepati janji itu. Ada banyak faktor tentunya ya. Ya. Ada mungkin karena situasi, ada karena kondisi yang terjadi saat itu melihat
prioritas, urgen gitu ya. Tetapi tidak jarang juga mungkin janji itu tidak dipenuhi karena sengaja, bisa juga terjadi. Diabaikan gitu ya. Diabaikan. Nah, justru tidak boleh seperti itu ya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa hidup kita adalah hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Tuhan sudah meneladankan kepada kita. Janjinya itu akan selalu hadir. Janjinya itu akan selalu ada dalam kehidupan kita melalui berbagai wujud penyertaan Allah yang dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ini juga yang harus kita lihat. Ya, jadi kalau kita sebagai umat Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kita, kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, maka ada hal yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa kita terikat perjanjian dengan Allah. Kalau kita menyatakan kita akan setia kepada Tuhan dalam berbagai hal, melakukan kehendak-Nya, maka Tuhan juga akan setia dengan janjinya terhadap kita semua. Oleh karena itu, peliharalah senantiasa hidup dalam perjanjian dengan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan bahwa adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan dapat dihimpunkan oleh tiap-tiap keluarga, kemudian bisa ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang, atau juga bisa dikumpulkan secara kolektif di wilayah-wilayah, dan juga bisa ditransfer melalui QR yang sudah disampaikan melalui WhatsApp. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah kita menghimpunkan persembahan, mari kita menaikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas setiap firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Kiranya kami senantiasa memelihara hidup dalam perjanjian dengan Allah, karena kami telah menerima anugerah keselamatan oleh karena janji Allah diwujud nyatakan melalui Yesus Kristus, sama seperti perjalanan kehidupan umat Allah Israel yang senantiasa menerima janji Allah dan menepati janjinya Allah dengan setia menuntun kehidupan umatnya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan. Ampuni kami apabila dalam kehidupan kami lebih sering melanggar janji kami kepadamu. Biarlah ya Tuhan, dalam berbagai aspek kehidupan kami, ketika kami juga mempunyai janji-janji di tengah keluarga kami, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, juga kehidupan di tempat pekerjaan, kami dapat menepati janji-janji kami. Saat ini kami telah menghimpunkan persembahan, kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik untuk mendukung pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus
semakin menumbuhkan pengucapan syukur mereka kepadamu. Demikian pula bagi yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga berikan kebijaksanaan agar ketika mengambil keputusan, kuasa Roh Kudus menuntun mereka semua. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam menjalani perawatannya sehingga mereka bisa sehat dan pulih kembali. Untuk yang berduka cita, kiranya Tuhan juga mau memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka bisa bangkit dari kesedihannya. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk seluruh pekerjaan pelayanan di jemaat kami atau dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kami, termasuk untuk rencana peneguhan majelis jemaat, pelaksanaan baptis dewasa dan sidi. Kiranya semuanya akan berjalan dalam cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Kiranya masyarakat semakin dewasa untuk melindungi diri mereka dan juga untuk melindungi orang lain. Kiranya setiap ketentuan protokol kesehatan akan dipatuhi. Pemerintah di negara kami juga bersungguh-sungguh dalam mengupayakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, juga dalam upaya penegakan keadilan, kebenaran, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Ada banyak hal yang ingin kami ungkapkan kepadamu ya Tuhan, namun dalam segala keterbatasan kami hanya ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengabulkan yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah harap dan doa kami, dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baiklah, terimalah dengan sukacita
berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Demikianlah pelayanan kebaktian Minggu secara online. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.